kita lanjut ke tutorial 8. Nah, nanti ini mungkin tutornya tahu ya, biasa sih ada kuis-kuis gitu sih. Tapi nggak tahu kalau Pak Eri kayak gimana. Karena ini materi yang cukup penting dan agak ngitung. Biasanya dijadiin kuis juga sama dosen lainnya. Nah, intinya kita bakal tentang MAK. MAK itu adalah metode analisis komponen. Nah, apa sih yang mau dianalisis? Ya, tentunya kita kalau misalnya tahu tentang suatu perkerasan, pasti kita bakal ninjau repetisi atau bebannya gitu. Nah, jadi kita bakal punya beban as atau beban sumbu standar. Terus nanti ya sorry dikonversikan dalam sumbu standar karena kan kita perlu apa ya perlu standar yang jelas ya gitu untuk ngitung bebannya. Karena kan bakal beda-beda tuh bebannya misalnya truk, bebannya mobil dia kan bakal beda tuh beratnya per axle-nya atau per asnya. Terus berapa kali repetisinya itu juga dipertimbangkan kalau misalnya kita ngedesain perkerasan ya. Ketiga tentang curah hujan ataupun faktor-faktor cuaca lah intinya ya. Keempat itu terkait sama kelandaian. Nah terus kalau misalnya kita review sedikit tentang struktur sama terdasar, kita tahu bahwa ada beberapa lapis. Yang pertama itu permukaan, yang kedua itu fondasi, ketiga fondasi bawah atau subbase, keempat tanah dasar ataupun subgrade. Nah tadi kayak yang aku bilang, semuanya itu harus dikonversikan ke dalam bahan sumbu standar. Hanya kita punya faktor ekuivalensi atau disimbolkan dengan AE, Excel equivalent. Nah itu kita pakai standar adalah 8,16 ton. Pakai gitu karena ini awalnya tuh dari 16 cube atau 18 cube ya aku lupa. 18 cube ya. Nah intinya karena dikonversi ke dalam satuan yang lebih bagus ya, yang lebih baku. Oh, jadi 8,16 lah intinya. Terus nanti kita bakal punya apa ya? Kita bakal bagi dengan 8,12 itu gitu. Jadi kita sandarkan. L-nya itu bahan sumbu kendaraannya dalam ton. Nah, kita pangkatkan dengan 4 gitu. Makanya kalau misalnya kalian pernah tanya tentang Ford Power Law di apa? Di PMT kalau misalnya dosen kalian ngajarin, nah itu adalah ini ya. Karena dia pangkatnya pangkat 4 gitu. Jadi damage dalam suatu perkerasan tuh pangkatnya adalah pangkat 4. Makanya ketika ada truk yang overloading di jalan tol, nah itu bakal sangat parah merusak karena dia bakal pangkat 4 ya bandingannya. Nah, ini ada faktor K-nya juga. K-nya itu terkait sama dia sumbunya itu tunggal ataupun tandem ataupun tridem. Jadi dia bakal ada faktor koefisiennya masing-masing gitu. Untuk masing-masing jenis sumbunya. Nah, ini ya, kalau misalnya kalian belum ngerti apa itu uh, single, tandem, tridem, ya itu yang di gambar kalian gambar sebelah kanan ini. Nah, berikutnya kita bakal mengenal parameter batalitas. Kita punya LEP, LA, LET, LR. Intinya kita mau nyari kira-kira berapa sih beban ataupun repetisi beban yang terjadi gitu pada jalan yang kita desain. Ya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kayak gini-gini ada faktor-faktor apa proyeksinya. Ini karena kita mau nyari kira-kira kalau diproyeksikan ke akhir tahun operasi itu berapa. Kalau tengah itu biasa didekati dengan rata-rata aja. Jadi di sini tuh LET-nya. Pakai rata-rata awal sama akhirnya. Kalau LR atau yang rencana, nanti kayak gini aja rumusannya. Ini keterangannya, kalau LR itu rata-rata, yaitu koefisien distribusi. Kalau E itu adalah EA yang tadi itu ya. Jadi ekuivalen akselnya. Lalu berikutnya, ini ada koefisien distribusi kendaraannya. Jadi kalau misalnya lebar perkerasannya beda, lebar lajurnya, sorry jumlah lajurnya beda, sama kendaraannya beda gitu. Nah itu bakal beda koefisien distribusi kendaraannya. Ya kayak gitu aja gitu. Karena kan kalau misalnya kendaraan berat tuh dia tuh relatif lebih sering pakai jalur sebelah kiri ya gitu. Lajurnya sebelah kiri. Dibandingkan yang kendaraan ringan. Nah terus ada juga faktor regional, inti terkait sama yang cuaca tadi ya. Dia ada faktor iklimnya ini terkait sama curah hujan. Sama ada faktor kelandaian juga. Yang tadi aku bilang. Tuh, terus ini nilai indeks permukaan awal. Jadi kalau misalnya tahu kita tahu bahwa ada berbagai macam jenis aspal ya. Ini adalah laston. Laston itu kan yang AC aspalnya konkret.
Jelas butak, ada HRA atau HRS, dan seterusnya ya. Nanti dia bakal punya berapa indeks pelayanan awalnya. P0-nya adalah indeks pelayanan di waktu dia pertama kali diaplikasikan ataupun dibuat. Jadi paling tinggi nilainya adalah 4 ya biasanya. Jadi dia bakal berkurang seiring dengan waktu. Nah, ini nilai indeks permukaan akhir nanti diikutin aja gitu terkait sama LR-nya berapa sama klasifikasi jalannya apa. Jadi kalau misalnya kita punya jalan, kita harus desain sehingga si indeks permukaan akhirnya itu mentoknya di segini gitu, pas umur rencananya. Ini ada standar-standarnya. Kalau misalnya permukaan jalan dengan keadaan rusak berat, itu IP 1. Kalau 1,5 itu masih dimungkinkan, tapi jalan-jalan tertentu aja gitu. Kalau jalan tol terus 2,5 paling rendah. Nggak boleh di bawah itu. Kalau IP 2 tingkat layanan rendah tapi jalannya masih mantap ataupun masih bisa digunakan, tapi nggak bisa buat tol juga. Jadi kalau misal makin kecepatan tinggi jalannya gitu, kayak misal jalan tol, jalan bebas hambatan, itu biasanya harus pakai yang lebih tinggi IP-nya. Juga kalau misal makin banyak kendaraan yang melintas gitu, itu harus pakai yang lebih tinggi IP-nya. Di kondisi tahun akhirnya. Saya juga koefisien konten relatif, kalau misalnya kalian udah pernah belajar ya, jadi masing-masing layernya itu kan beda modulusnya. Nah, si modulusnya itu dinyatakan dalam si ini koefisien konten relatif ini, ataupun simbolnya adalah A. Ini menyatakan si nilai modulusnya, kurang lebih seperti itu. Cara ngubahnya gimana? Cara ngubahnya ada di Astro 93 ya, kalau misalnya kalian penasaran. Itu ada kayak grafik-grafik sama rumus-rumusnya gitu, buat ngubah dari modulus ke A1, A2, A3-nya itu. Itu ya, nggak terlalu penting lah ya untuk matkul ini. Terus kekuatan bahannya ada juga di sini, jenis bahannya juga ada. Nah, ini kita kurang lebih diagram alirnya, nanti bisa dibaca sendiri aja ya. Ini ada standar tebal minimum setiap lapisan juga gitu. Jadi masing-masing lapisan harus ada standar ITP-nya, atau indeks tebal perkerasannya. Nah, ITP ini adalah hasil perkiraan antara si A-nya yang tadi itu, atau koefisien kekuatan relatifnya dengan tebal perkerasannya, tebal masing-masing lapis perkerasannya. Nah, itu harus memenuhi standar ini. Ini contoh soalnya, kalau misalnya yang di kuis, ini sebenarnya kuisnya Pak Harmen sih, bukan Pak Eri. Jadi ya harusnya nggak beda jauh ya, misalnya ada. Ya nanti kita bakal dikasih data lalu lintas, nanti kita disuruh menentukan skenario mana yang butuh struktur perkerasan paling kuat, ataupun yang DF-nya paling gede, damage factor paling gede. Jadi kita bakal nyari berapa di skenario mana yang equivalentnya paling gede. Terus setelah itu kita juga disuruh ngitung tentang optimasi dari apa ya namanya, masing-masing layer perkerasannya itu kira-kira butuh berapa tebalnya. Dia bakal kasih data berapa ITP yang diinginkan, ini kan 17 ya. Terus surface-nya berapa, A-nya, tebalnya berapa, dan seterusnya. Nah, terus dikasih tahu juga tuh harga lapis surface-nya 4 kali dari base course. Harga base course-nya 4 kali sub base course. Jadi kalau misalnya secara logis kan, pasti yang di atas itu kan paling mahal ya, karena kan aspal gitu. Kalau misalnya yang pernah aku bilang itu. Kalau makin ke bawah makin murah biasa harganya. Nah, ini buat yang soal pertama, kurang lebih diasumsikan aja si C-nya itu, karena kan tadi kasih tahu ya, C itu. Nya berapa. Terus nanti kita ngitung si L-nya. L-nya ini adalah si beban sumbunya. Jadi kan mobil pribadi itu ada beban sumbu depan sama belakangnya. Nah, itu dia tuh 50-50 persentasenya. Tadi kayak yang udah dikasih soalnya ya. Dia tinggal dibagi aja dari 2 ton jadi 1 ton. Kan sama untuk belakangnya 1 ton 1 ton. Itu juga untuk dilakukan untuk yang kendaraan-kendaraan lainnya. Setelah itu dari L-nya itu kita bisa ngitung si AE-nya atau Excel equivalent-nya. Berapa sih damage-nya yang terjadi kalau dikonversikan ke dalam sumbu standar. Setelah itu kita bisa dapat LEP-nya. Kenapa cuma LEP aja? Kenapa cuma LEP? Karena dia nggak kasih tahu untuk tahun rencananya mau berapa. Jadi kita hitung yang di awal aja. Itu dengan cara mengalihkan LHR-nya dengan C-nya berapa yang tadi itu, yang faktornya tadi, sama Excel equivalent yang tadi udah dihitung. Terus nanti dapat LEP berapa untuk masing-masing
itu ya masing-masing kendaraannya dan masing-masing skenario-nya. Kayak di skenario pertama kan si mobil itu kan cuma mobilnya kan 7 juta ya. Skenario kedua kan 5 juta. Berarti kan dia bakal beda tuh hasilnya. Nah, setelah itu direkapitulasi aja. Nanti bakal dapat si jumlah LP-nya berapa untuk masing-masing skenario. Nanti dapatnya di yang paling tinggi adalah di skenario 3. Nah, di LP paling maksimum. Nah, terus yang soal 2, ya kan suruh ngitung optimasi ya, layer optimization. Jadi kita asumsikan. Ya, asumsikan dulu yang harga C3-nya. Misal C3 itu kan satu-satuan harga atau Rp1 juga boleh gitu, atau berapa lah gitu. Intinya adalah yang C2-nya itu 4 kali dari C3, satunya itu 4 kali dari C2 atau 16 kali C3. Jadi tinggal dioptimasi aja. Kalau kalian pernah pakai Excel, itu kan, kalau kalian pernah pakai solver di Excel, itu kan tinggal dimasuk-masukin aja ya. Gitu. Jadi kan relatif gampang. Jadi step pertamanya adalah menentukan D minimumnya. Jadi silakan dicek aja di tabelnya sama di soalnya itu. Nah, ini kan ada tabel minimum menurut soalnya ya. Dia 5, 10, 15 ini. Tapi kan di tabel juga beda ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau lengkap, cek yang di sini sama cek juga yang tabelnya berapa. Kalau misalnya yang tabel lebih tinggi, berarti pakai yang tabel aja, tabel minimumnya. Jadi cek aja, sudah rekapitulasi dengan hari untuk masing-masing layernya. Jadi kan bakal dapat tuh berapa, sama bahannya apa, kira-kira yang bisa untuk diaplikasikan dalam layer itu. Jadi kalau ini permukaan itu pakainya laston atau AC. Kalau misalnya lapis fondasi, pakai batu pecah dan seterusnya. Fondasi bawah, pakainya apa tuh? Ya, fondasi bawah pakainya sama satu ya kalau nggak salah bahannya. Kayak agregat. Terus tinggal dioptimasi aja gitu. Ini sebenarnya cara yang nggak akurat ya, karena kan belum tentu optimal lah kayak gitu ya. Ini untuk mencapai IP17 nggak diperlukan penambahan D signifikan dari D minimum. Nah, itu perbedaan harganya signifikan, jadi dapat diasumsikan misalnya itu jadi sama dengan D1 aksen minimum dan seterusnya. Jadi D3-nya berubah gitu. Karena perubahan D3-nya nggak menimbulkan lonjakan harga signifikan secara keseluruhan. Kalau asumsi kayak gitu, dapetnya kayak gini. 177,117. Tapi ini belum tentu bener ya. Karena kan kita pakai asumsi kayak gini ya. Padahal harusnya tuh nggak kayak gitu. Harusnya kalau kalian udah ngambil apa matematika keperusahaan ya, tapi kayak belum ya. Jadi kita harus pakai metode simplex sih sebenarnya. Kalau pakai metode yang lainnya, kalau misalnya udah ngerti ya. Tapi biasanya pakai metode simplex aja. Coba dapetin secara akurat gitu, harga berapa. Nah, kalau misalnya nggak mau pakai manual kayak gini, ini cara manual sebenarnya. Kalau misalnya nggak mau manual, silakan pakai solver aja dari Excel gitu. Nanti aku kasih contohnya. Jadi kalau pakai simplex itu, dia ada 2 fase ya. 2 fase nanti cek aja di pas kalian ngambil matkul matematika keputusan. Atau kalau misalnya penasaran, silahkan dicek di YouTube aku ya, yang ada tutorial TS matematika keputusan. Jadi ini diiterasi, dapat optimal sampai akhirnya dapat optimal fase kedua. Dapatnya tebal lapisan pertama itu 10 cm, lapisan kedua 25 cm, yang lapisan ketiga 17,97 cm. Kalau biayanya 27,97. Kebetulan sama dengan yang hasil yang tadi ya, tapi nggak selalu sama. Ini cara yang paling akurat untuk menentukan si namanya tebal tebal lapisannya itu. Sekarang aku contohin ke Excelnya. Kalau yang ini udah ngerti lah ya, yang apa? Menghitung LP ini. Jadi aku skip aja. Nah, ini yang untuk nentuin ITP-nya. Ini misalnya kita masih belum tahu nih tebalnya berapa. Aja ini. Ini diasumsikan harga yang A3-nya itu 1000 ya. Yang A2-nya itu 4 kalinya, yang ketiga 3 kalinya. Jadi kita ke bagian, kalau misalnya belum pernah munculin si software itu, silakan ngecek ke bagian option, ke add-ins. Nah, dari sini kita manage Excel add-ins, jadi go aja. Nanti
silakan dicentang yang di bagian solver ini nih. Jadi di okein tadi centangnya. Terus nanti ke bagian data, ya ada kan solver di sini ya. Nah, nanti set objektifnya itu adalah yang mau kita jadikan patokannya. Kita kan mau meminimkan si biayanya ya. Jadi yang di 8-nya adalah total biayanya. Sorry, ya total biayanya. Nah, kita mau minimumkan, jadi kita pilihnya yang minimum. Nah, variabel salesnya itu kan yang tebalnya ya. Tebal yang mau diterasinya berapa. Kan di sini ya. F5 sampai F7 itu. Itu adalah tebal yang mau diterasinya. Dengan tebal minimumnya yang di sebelah kanan ini, yang si D ini. Kolom D ini. Ini mungkin gak sama yang kayak yang di contoh aku ya. Tapi ya, ya di detai caranya ya. Nah, ini kita masukin constraint-nya. Kalau misalnya kalian belum masukin constraint-nya, tinggal di add aja di sini. Pilih sel reference-nya nanti berapa. Terus nanti pilih simbolnya mau apa. Sama constraint-nya. Misalnya ini kan kurang dari berapa gitu. Kalau misalnya ini juga bisa juga sih pilih si tabel ini. Tabel minimum ini. Terus nanti setelah masukin semua constraint, ini kan C4-nya itu adalah si TP-nya ya. TP yang sekarang itu berapa. Dengan total antara tebal dikali sama A-nya ini berapa. Dia totalin, nanti dapatnya segini. Terus yang F5-nya itu kan yang tebalnya, yang tebal lapisan pertama itu harus lebih gede daripada yang tebal minimum yang lapisan pertamanya. Atau sama dengan lapis tebal minimum lapisan pertamanya gitu. Jadi bisa lebih gede atau sama dengan. Dan seterusnya. Nanti silakan pakai solving methodnya, mau bebas pakai apa aja, tapi biasanya pakai yang simplex ya. Karena ini kan problem yang linear ya. Jadi biasa pakai simplex aja. Dan lupa juga centang make unconstrained variables non negatif. Supaya nanti hasilnya nggak negatif. Jadi tinggal di solve aja. Nah, dapat tuh hasil berapa. Dapat hasil tebalnya tuh pakainya ini. Ya. Seperti itu cara pakai solvernya. Ada yang mau tanyakan? Sampai 8.13. Oke, aman ya. Kalau misalnya aman, nanti silakan di apa review-review lagi buat materi praktikumnya. Nanti bakal ada pretest juga ya untuk pretest dan post test ya kalau nggak salah ya untuk praktikumnya. Dan itu course book ya, jadi silakan belajar aja untuk apa materi praktikumnya itu semua modul ya. Tuh, oke. Semangat guys. Terima kasih.